Halo, Assalamualaikum. Kita akan belajar tentang teks biografi, di mana di sini sudah ditampilkan tokoh biografinya yaitu Insinyur Soekarno. Biografi dapat dipahami sebagai teks yang isinya adalah kisah atau cerita hidup tentang seseorang selama hidupnya. Biasanya, teks biografi ini ditulis oleh orang lain. Tujuannya adalah untuk menjaga objektivitasnya. Biografi itu berfokus pada latar belakang, perjalanan hidup, pengalaman, dan pencapaian seseorang. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang individu tersebut dan mengungkapkan pengaruhnya terhadap dunia atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian, yang memberikan manfaat seperti menginspirasi, kemudian mendapatkan ilmu baru, dan juga bisa mengetahui sisi lain dari tokoh tersebut. Nah, di sini tokohnya siapa aja sih yang bisa dijadikan biografi? Tokohnya itu bisa tokoh sejarah, tokoh inspiratif, tokoh perubahan sosial, tokoh lokal atau orang biasa yang luar biasa. Baiklah, kita akan lanjut kepada pola penyajian teks biografi. Jadi, pola penyajian ini adalah cara penulis menyajikan informasi tentang kehidupan subjek biografi. Subjek yang dimaksud di sini adalah tokoh yang pengen ditulis biografinya. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke dalam pola penyajian teks biografi. Jadi, pola penyajian itu adalah cara penulis menyajikan informasi tentang kehidupan subjek biografinya. Subjek biografi ini adalah orang yang mau kita tulis biografinya. Di sini ada 4 pola penyajiannya. Yang pertama adalah alur cerita, kedua sudut pandang, ketiga gaya pencitraan, dan terakhir adalah fokus pencitraan. Oke, kita masuk ke dalam yang pertama, yaitu alur pencitraan. Alur cerita. Di sini kan ada beralur maju. Jadi apa sih itu alur maju? Alur maju itu adalah urutan peristiwa atau kejadian mengikuti aliran waktu. Jadi misalkan kamu pengen berangkat ke sekolah. Berarti di situ dalam mengikuti aliran waktunya berarti disajikan dari kamu mulai bangun tidur sampai datang ke sekolah. Nah, itu adalah alur maju. Kemudian, kenapa sih alurnya itu harus alur maju? Yang pertama itu agar mudah dipahamin. Tentu dong kalau misalkan ada orang cerita nih dengan urutan yang jelas, tentu kita akan mudah memahami. Kayak misalnya contoh tadi, saat kamu pengen berangkat sekolah, kamu menceritakan dari mulai bangun tidur sampai datang ke sekolah itu bagaimana kejadiannya. Nah, kalau misalkan nggak pakai alur maju, pembaca atau pendengar ini akan berpikir dulu nih, ini kenapa sih tahu-tahu datang ke sekolah? Gimana sih caranya ini orang bisa sampai ke sekolah? Apa naik sepeda, apa jalan kaki, atau berenang? Kan kita nggak tahu tuh. Nah, seperti itu. Jadi, agar mudah dipahamin oleh pembaca. Kemudian, ada pembaca dapat melihat perkembangan karakter. Misalnya nih, tokoh itu sangat rajin banget belajar nih. Itu kan endingnya kan itu orang sangat rajin belajar. Penyebabnya apa? Oh, ternyata penyebabnya itu misalnya keluarganya dia adalah keluarga orang yang terpandang, semuanya berpendidikan, jadi dia harus juga berpendidikan.
Nah, dari latar belakang seperti ini mengharuskan dia itu harus suka belajar, gemar belajar, dan berprestasi. Atau misalnya kenapa dia bisa berprestasi misalnya karena latar belakangnya dia dari keluarga yang tidak mampu, orang tuanya itu bekerja mati-matian nih biar dia bisa sekolah. Nah, karena dia menghargai perjuangan orang tuanya agar dia bisa sekolah, makanya saat ini dia itu bisa berprestasi. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian yang kedua, ini ada sudut pandang. Jadi, sudut pandang itu cara penulis menceritakan kehidupan subjeknya. Di sini itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jadi, ciri sudut pandang orang ketiga itu menggunakan kata mereka, dia, ataupun nama dari orang tersebut. Di sini timbullah pertanyaan, kenapa harus sudut pandang orang ketiga? Jawabannya adalah karena objektivitas. Jadi, mereka dapat melaporkan peristiwa secara netral nih, tanpa dipengaruhi dengan pengalaman pribadi. Jadi, misalnya, tadi kan diceritain kalau misalkan orang tersebut bisa berprestasi karena orang tuanya tidak mampu, orang tuanya itu bekerja mati-matian agar dia bisa sekolah. Nah, kalau ada opini atau pendapat pribadi, mungkin aja nih ceritanya itu bisa ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin. Kenapa? Karena dia tidak netral. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga fokus subjeknya. Jadi dalam sudut pandang orang ketiga, penulis dapat tetap fokus nih pada subjek biografi tanpa mengalihkan perhatian kepada diri mereka sendiri. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam pola penyajian teks biografi. Yang ketiga adalah gaya pencitraan. Gaya pencitraan adalah cara penulis menggunakan kata-kata dan kalimat untuk menggambarkan suasana, objek, karakter, atau peristiwa dalam tulisan mereka. Tujuannya adalah untuk membuat pembaca merasakan dan membayangkan apa yang ditulis. Kemudian, gaya pencitraan ini disajikan dalam bentuk narasi. Narasi dalam teks biografi melibatkan penggambaran peristiwa, pengalaman yang terjadi dalam kehidupan individu tersebut secara kronologis atau urut. Kemudian, membantu membentuk keseluruhan cerita yang koheren. Maksud koheren di sini adalah memberikan pengalaman cerita yang jelas bagi pembaca. Kemudian di sini kan ada penggambaran. Jadi bisa saja di dalam penulisan narasi ini penulis menggambarkan tempat, orang, dan situasi yang relevan dengan kehidupan individu tersebut sehingga pembaca dapat membayangkan dan merasakan apa yang sedang terjadi di dalam narasi. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat diteladani dalam teks biografi. Yang pertama, ada perjuangan hidup. Jadi, setiap orang kan punya tantangan dan kesulitan dalam hidupnya sendiri. Entah itu kegagalan, kehilangan orang yang dicintai, atau mengalami kebangkrutan, atau mungkin saja broken home, atau yang lainnya. Jadi semua orang itu punya kesulitan masing-masing dan setiap kesulitan itu berbeda dari orang satu dan orang lainnya. Jadi karena di dalam teks biografi itu kan biasanya mengangkat cerita inspirasi, kemudian perjuangan hidup,
Jadi di sini tuh tidak menceritakan bagaimana dia pasrah terhadap hidupnya. Tapi di dalam biografi itu diceritakan bagaimana dia mampu bertahan dan mampu bangkit terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Nah, makanya di dalam perjuangan hidup itu dapat mengajarkan kita tentang ketahanan, ketekunan, keberanian, dan kemampuan untuk mengatasi rintangan. Jadi, penting banget nih buat kalian itu membaca satu biografi yang sekiranya sama nih dengan pengalaman kalian. Tujuannya biar memotivasi kalian aja, biar tidak gampang menyerah terhadap situasi atau keadaan yang sedang kalian hadapi. Terutama jika kalian ini nggak punya orang atau tempat untuk bercerita. Jadi daripada depresi nggak bisa diceritain sama orang lain, coba deh baca aja teks biografi, barangkali bisa untuk meringankan beban hidup kamu sedikit ya, walaupun sedikit. Hal-hal yang dapat diteladani dalam teks biografi yang kedua adalah semangat belajar atau menuntut ilmu. Nah, orang yang semangat belajar atau menuntut ilmu itu biasanya didasari oleh rasa keingintahuan yang kuat, kemudian disiplin atau dedikasi. Yang ketiga adalah pencarian pengetahuan sepanjang hidup. Oke, kita contohkan aja yang dedikasi ini. Contohnya yang tadi, balik lagi, kenapa seseorang bisa berprestasi? Ternyata penyebabnya adalah karena dia orang yang gak punya, kemudian orang tuanya ini bekerja mati-matian biar dia bisa sekolah. Nah, karena dia punya dedikasi nih, karena dia punya penghargaan kepada orang tuanya biar dia bisa sekolah, makanya dia itu bisa semangat belajar sehingga saat ini dia bisa berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang bagus sehingga bisa mengangkat derajat orang tuanya. Kayak gitu. Nah, jadi semangat belajar dan menuntut ilmu dalam teks biografi dapat menginspirasi kita untuk menghargai nilai pendidikan. Oke, sekian dan bye-bye.